Terima kasih ya, Ibu. Baik, tadi sebelum kita ada dalam kelas ini, ada teman-teman yang mengikuti kegiatan. Ada yang tes, Ibu. Ada pelajaran apa? Matematika, Bu. Matematika. Ya, Ibu, sulit, Ibu. Sampai bosan, sampai Bu. Oke. Baik, jadi tujuan Ibu datang di sini kita akan melakukan bimbingan klasik kalian. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan kita, Ibu akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Jadi teman-teman semua Ibu berhak untuk terbuka ya dalam memberikan pendapat, perasaannya dalam hal ini. Jadi di sini juga kita hanya memiliki waktu 45 menit. Jadi kita akan belajar dalam waktu tempo 45 menit. Jadi Ibu lihat teman-teman semua ini ada yang belum semangat. Jadi di sini ada yang mau memimpin kita speaking. Speaking. Semangat, Ellen. Oke, Ellen, silakan. Ellen, semangat, Ellen. Hai, Mbak Ellen. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Oh, baik, kita melakukan tepuk semangat. Satu kali tepuk semangat, se. Dua kali tepuk semangat, se. Tiga kali tepuk semangat, se. Semangat, se, semangat. Yeay. Tepuk tangan. Jadi teman-teman, ini hari kita akan belajar tentang gaya belajar. Jadi di sini Ibu akan membagi poster tentang pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti layanan kita hari ini? Siap, Ibu. Siap sekali, Ibu. Oke. Jadi Ibu akan membagikan poster ya. Ya, Ibu. Makasih, Ibu. Ya. Panas sekali Ibu ya. Baik, jadi di sini kita akan belajar tentang gaya belajar. Nah, di sini teman-teman siapa yang tahu apa itu gaya belajar? Saya, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu. Saya tahu gaya belajar itu cara kita belajar bagaimana cara kita belajar ya. Oke, Ibu. Silakan. Gaya belajar itu adalah suatu cara yang dapat menerima dan merespon informasi dalam belajar. Baik. Ada lagi? Sama, Ibu. Kalau saya menyerap informasi, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman Dini, teman Ellen dan juga teman Andi itu sangat benar sekali. Jadi gaya belajar itu cara masing-masing orang untuk menyerap informasi, mengolah informasi apa yang mereka dapatkan. Jadi berikutnya di sini siapa yang masih ragu atau siapa yang belum tahu apa itu tipe belum tahu menentukan tipe gaya belajarnya? Saya, Ibu. Oke. Pada itu contoh misalnya kadang visual, kadang estetik, auditor yang tergantung dari guru yang mengajar. Kan kami juga harus menyesuaikan toh. Ada
sini siapa yang tahu ada 3 macam gaya belajar? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Oke. Teman dulu. Baik Ibu, setahu saya ada 3 tipe gaya belajar, yaitu gaya visual dengan melihat macam apa namanya, melihat gambar, warna, peta dan lain-lain. Kemudian itu tipe gaya belajar auditori dengan cara mendengarkan musik atau video begitu. Kemudian yang ketiga adalah gaya kinestetik. Oke, terima kasih. Teman Anje. Kalau saya Ibu, yang saya tahu itu yang pertama visual. Visual itu gaya belajar yang melihat gambar. Kalau auditory itu tuh gaya belajar di mana itu dari pendengaran. Terus kalau kinestetik itu dengan gerakan-gerakan fisik saja Ibu. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan itu sangat-sangat benar. Jadi di sini ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama itu visual. Jadi itu dia lebih ke melihat gambar atau seperti contohnya seperti poster saat ini adik-adik ada pegang. Jadi mereka belajar itu akan lebih paham dan lebih gampang untuk mereka tahu kalau mereka belajar itu seperti melihat sesuatu gambar dan itu akan cepat sekali untuk diserap. Nah, yang berikut itu ada gaya belajar tipe gaya belajar auditori. Jadi di situ tuh ada masing-masing orang yang dia belajar itu ketika mendengar penjelasan dari orang atau mendiskusikan sesuatu itu akan dia cepat sekali untuk mendengar dalam otaknya. Nah, yang berikut itu ada kinestetik. Jadi di situ itu di sini siapa yang sudah pasti tahu lah yang namanya kerangka manusia. Biasanya IPA tuh itu tahu itu. Nah, itu tuh contohnya seperti itu tuh dia lebih paham kalau dia menyebutnya satu-satu, kayak contohnya seperti ini mata, ini telinga, ini gigi. Jadi dia akan lebih paham kalau dia menunjuk beta tersebut, sehingga dia lebih paham lagi. Nah, setelah kita mendengar materi-materi yang sudah kita sampaikan dari ibu, dari teman-teman semua, apakah adik-adik sudah bisa menentukan gaya belajarnya? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, kalau adik Ellen apa? Kalau mungkin dari saya kan lebih suka mencatat nih apa yang saya lihat, mungkin lebih ke visual. Oke, teman Saya Ibu, kalau saya sepertinya saya lebih ke auditori. Saya tuh senang belajar itu ketika saya mendengarkan melalui pendengaran Ibu. Seperti Ibu sekarang mengajar, saya lebih tertarik mendengarkan Ibu daripada melihat ini. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kalau saya itu Ibu karena kinestetik, karena saya lebih suka belajar itu dengan gerakan tubuh atau mempraktekkan diri. Ada lagi? Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau saya itu Ibu visual bagus dengan kinestetik Ibu. Jadi saya lihat contoh, saya praktekkan. Terus kalau visual itu saya juga belajar itu harus, kalau saya membaca suara saya harus keluar. Kalau belajar diam dalam hati saja itu apa yang saya baca itu tidak saya ingat. Oke. Jadi Ibu sangat apresiasi karena setelah kita mendengarkan materi-materi yang sudah kita sama-sama bahas, ternyata ada yang sudah bisa menentukan tipe gaya belajarnya. Oke, jadi harapan dari Ibu, semoga apa yang sudah ditentukan menjadi gaya belajarnya semoga diterapkan. Ya, jangan kayak ikut-ikutan kayak temannya itu gaya belajarnya itu kinestetik. Nah, kita yang seharusnya gaya belajarnya itu auditory, nah kita juga jadi ikut-ikut karena itu akan menjadi sulit untuk kita bisa menyerap materi. Oke. Jadi Ibu sudah berbicara banyak. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk menyampaikan sesuatu hal, mungkin kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Oke, silakan. Baik Ibu, dari kesimpulan materi hari ini, jadi ada tiga tipe gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Oke, dan tadi setelah Ibu menjelaskan materinya, ada beberapa teman yang sudah langsung bisa menentukan tipe gaya belajarnya itu apa. Jadi
dia lebih mengutamakan indera penglihatan, mengutamakan indera pendengaran, dan itu dia lebih ke gerakan-gerakan. Terima kasih. Berikutnya pesan dan pesan dari adik-adik. Setelah adik-adik yang materi tadi, perasaannya itu seperti apa? Oke, silakan Teman Anje. Saya ibu, saya kesannya dalam bimbingan kelas hari itu saya bisa mengetahui ada 3 gaya belajar. Yang pertama visual, kinestetik, dan dengan auditory. Oke, terima kasih. Sekian dari materi kita hari ini, tapi Ibu ada sedikit ini LKPD. Ibu akan bagi lagi kepada teman-teman semua untuk mengisi. Oke, Bu. Supaya Ibu juga bisa tahu apakah materi hari ini sudah di ini atau belum. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Sudah Ibu. Ini kelas ini sangat ceria ya, sangat aktif juga, tidak ada yang pasif. Jadi suasana dalam kelasnya walaupun siang tapi tetap semangat. Makasih, Bu. Oke, jadi selesai sudah kegiatan kita pada. Sudah. Oke, Ibu meminta salah satu teman untuk mengangkat kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri